Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Erika Saputri dengan NIM 2030106008 dari lokal TBio 2A. Saya akan mempresentasikan tentang Pteridophyta. Definisi tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari kata Yunani yaitu pteron artinya bulu dan phyton artinya tumbuhan. Tumbuhan paku adalah kelompok plantae yang tubuhnya sudah terbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Meskipun masih ada beberapa kelompok paku yang struktur tubuhnya belum lengkap. Morfologi Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Umumnya sudah memiliki akar, daun, dan batang yang jelas atau kormophyta. Ciri-ciri Pteridophyta. Akarnya berupa rizoid atau pada generasi gametofit. Akar serabut pada generasi saprofit. Struktur anatomi akarnya yaitu pada bagian ujung dilindungi oleh kaliptra. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar berbentuk bidang 4 yang aktivitasnya keluar membentuk kaliptra, sedangkan ke dalam membentuk sel-sel akar. Pada slender pusat terdapat fasisi atau berkas pembuluh angkut bertipe konsentris atau silem dikelilingi floem. Batangnya 1 protalium pada generasi gametofit, 2 batang sejati pada generasi sporofit. Struktur anatomi batang. 1 epidermis mempunyai jaringan pengangkut yang terdiri dari atas sel-sel sklenkim. Korteksnya banyak mengandung lubang atau ruang antar sel. Silinder pusat terdiri dari silem dan floem yang membentuk berkas pengangkut bertipe konsentris. Daunnya terdiferensiasi sehingga terdapat ukurannya dibedakan menjadi 2, yaitu daun mikrofil. Itu ukuran kecil, hanya setebal selapis sel dan membentuk rambut. Yang kedua, daun makrofil, ukuran besar dan tipis, tidak memiliki bagian-bagian daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofis, dan epidermis. Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi 2, yaitu daun tropofil untuk berfotosintesis, sedangkan daun sporofil untuk penghasil spora. Spora berkumpul di sporangium bisa terdapat pada strobilus. Setiap sporangium dikelilingi oleh sederetan sel yang membentuk bangunan seperti cincin yang disebut annulus yang berfungsi sebagai pengatur pengeluaran spora. Spora berkumpul dalam yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh selaput sel yang sebut. Dan berikut ini adalah gambar dari selaput sel atau insidium dan daun tropofil dan sporofil. Reproduksi Pteridophyta terbagi dalam 2 fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dan membentuk spora. Secara generatif dengan pembentukan gamet. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporofit atau penghasil spora dengan generasi gametofit, penghasil gamet. Proses metagenesis tumbuhan paku sebagai berikut. Fase sporofit 1. Spora dihasilkan dari kotak spora yang disebut sporangium.
Yang kedua, sporangium berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus yang terdapat daun sporofit. Yang ketiga, spora keluar dari sporangium dan bila jatuh di tempat yang cocok, akan terjadi pembuahan dan berbentuk zigot. Yang keempat, zigot akan berkembang menjadi sporofit dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Pada fase gametofit, protarium membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan menghasilkan spermatozoa, sedangkan archegonium sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku baru, memiliki akar, batang, dan juga daun. Siklus reproduksi tumbuhan paku. Berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, dikenal tumbuhan paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. 1. Paku homospora merupakan jenis paku yang hanya menghasilkan spora jantan atau spora betina saja. Contohnya adalah Lycopodium atau paku kawat. Dan ini adalah gambar spora pada Lycopodium atau paku kawat. Daur hidup paku homospora yaitu diawali dengan spora, dengan pembelahan mitosis menghasilkan protalium. Protalium membelah menjadi archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum, sedangkan antheridium menghasilkan spermatozoid. Ovum dan spermatozoid menghasilkan zigot, lalu zigot menghasilkan tumbuhan paku. Tumbuhan paku melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan sporofil. Lalu sporofil menghasilkan sporangium, lalu sporangium menghasilkan spora. Yang kedua adalah paku peralihan, merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina. Namun, spora yang dihasilkan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, contohnya Equisetum debil. Dan ini adalah gambar spora pada Equisetum debil. Daur hidup paku peralihan. Dari spora menghasilkan protalium jantan, lalu menghasilkan antheridium, lalu menghasilkan spermatozoid. Dan yang satu lagi, spora menghasilkan protalium betina, lalu menghasilkan archegonium, lalu menghasilkan ovum. Setelahnya, spermatozoid dan ovum menghasilkan zigot, lalu menghasilkan tumbuhan paku menghasilkan sporofil, sporofil menghasilkan sporangium. Yang ketiga, paku heterospora merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu spora jantan dan spora betina. Spora jantan memiliki ukuran yang lebih kecil atau biasa disebut sebagai mikrospora, dan spora betina memiliki ukuran yang lebih besar atau biasa disebut sebagai makrospora. Contohnya adalah Marsilea crenata atau semanggi dan Selaginella widonowil. Dan ini adalah gambar spora pada Selaginella widonowil. Dan ini adalah daur hidup dari paku heterospora.
Dan berikut ini adalah klasifikasi dari Pteridophyta. Perbedaan kelas Pteridophyta. Pada kelas Psiloptinae, daunnya tidak berdaun atau berdaun mikrofil, sedangkan kelas Lycopodinae daunnya bermikrofil. Ada juga yang tersusun rapat menurut garis spiral. Pada kelas Psiloptinae, batangnya bercabang menggarpu, sedangkan kelas Lycopodinae batangnya juga bercabang menggarpu. Pada kelas Psiloptinae, akarnya tidak berakar atau akar berupa rizoid, sedangkan kelas Lycopodinae akarnya serabut. Kelas Psiloptinae sporanya homospora, sedangkan kelas Lycopodinae sporanya homospora dan heterospora. Habitus Psiloptinae adalah ternak atau semak, sedangkan Lycopodinae ternak. Sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.